Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan ini para pendengar bisa bersua lagi meskipun di dunia maya dengan Buya Asep Sudrajat. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah ceramah Buya Asep dalam seri Kiamat yang ke-10. Buya Asep sangat menganjurkan para pemirsa, para pendengar paling tidak mendengarkan seri yang pertama dari Kiamat ini, supaya bisa memahami penjelasan-penjelasan Buya Asep di dalam menjelaskan tentang kiamat ini. Yang akan disampaikan oleh Buya Asep pada kesempatan ini tertera di dalam hadis riwayat Muslim, sabda baginda Rasul yang diterima dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, berbicara tentang ciri-ciri kiamat. Yang dimaksud dengan ciri kiamat di sini, maksud baginda Rasul tidak lain dan tidak bukan terjadinya kiamat pada saat tertentu atau pada umat tertentu dikarenakan jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu terjadi kiamat yang bukan kiamat dalam pengertian hancurnya alam semesta, hancurnya alam dunia dan diganti dengan alam akhirat, bukan. Karena kiamat yang besar itu, kiamat yang seperti itu, la ta'tikum illa baghtah, sebagaimana tertera di dalam surat Al-A'raf, tidak datang kiamat kepada kalian illa baghtah, kecuali dengan tiba-tiba. Tentu yang tiba-tiba tidak ada cirinya. Kemudian juga di dalam surat Luqman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat, yaitu terjadinya hancurnya alam semesta ini. Yang dimaksud oleh baginda Rasul berikutnya di dalam hadis itu, baginda Rasul bersabda, wa khusbun bil jaziratil arabi, khusbun bil jaziratil arabi. Khusbun tidak kasbun, sebagaimana Buya jelaskan pada ceramah Buya tentang kiamat dari seri 8 dan 9, yaitu posisi bumi berada di antara bulan dan matahari, sehingga gelapnya cahaya bulan dikarenakan adalah karena bayang-bayang daripada bumi itu sendiri. Dengan kata lain, kegelapan yang disebabkan oleh diri sendiri. Maka menyangkut tentang khusbun bil jaziratil arabi adalah kegelapan yang terjadi dikarenakan tingkah laku, perilaku orang-orang Jazirah Arab. Nah, berbicara tentang ini, Buya akan menyampaikan bahwa sepertinya berbicara tentang Jazirah Arab ini tidak lepas daripada konflik. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, kita selalu mendengar dan melihat bagaimana konflik terjadi di Jazirah Arab.
Sepertinya hanya di zaman baginda Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin lah berhentinya konflik. Bagaimana kehebatan baginda Rasul saat itu bisa menyatukan, mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sudah ribuan tahun mereka bermusuhan. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa ini baginda Rasul. Makanya pantas mendapatkan gelar Asyraful Anbiya dan Sayyidul Mursalin. Luar biasa baginda Rasul itu. Dilanjutkan bagaimana perjuangannya oleh para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun setelah itu dari mulai Muawiyah terus Abbasiyah sampai Utsmaniyah dan Fatimiyah terjadi konflik yang berkepanjangan. Ini menjadi penyesalan dan menjadi bahan renungan bagi kita umat akhir zaman sekarang ini. Pemirsa, muslimin muslimat dimanapun berada, kalau kita perhatikan penyebab daripada konflik di Jazirah Arab itu, memang ada beberapa hal. Yang pertama, Buya sampaikan berkenaan dengan perebutan wilayah. Berbicara tentang perebutan wilayah, Buya Asep sampai saat ini belum paham. Untuk apa kita memperluas wilayah? Karena sejengkal tanah pun tidak akan dibawa ke alam barzakh. Yang dibawa ke alam barzakh hanya sehelai atau hanya kain kapan, yang dalam waktu 40 hari itu sudah habis dimakan rakyat. Itu semuanya adalah milik Allah. Dan istilah dalam Al-Quran itu hanya mustakhlafina fi, dititipkan oleh Allah kepada kita. Luas dan sempitnya wilayah suatu negara atau suatu negeri tidak ada keterkaitannya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita punya wilayah yang luas, tetapi para penduduknya membangkang atas aturan Allah, tidak taat kepada perintah Allah, dan tidak menjauhi larangan Allah? Untuk apa nanti negeri yang luas itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meskipun kecil wilayah suatu negeri, tetapi warganya beriman, bertakwa kepada Allah, akan turun bagaimana keberkahan dari langit dan dari bumi yang Allah berikan kepada penduduk negeri itu. Maka dalam hal ini tidak ada kita istilahnya itu jaminan dengan wilayah luas itu akan lebih sejahtera dan sebagainya. Apa yang diberikan oleh Allah kita terima dan syukuri. Jika ada orang yang bergabung dengan wilayah kita dengan keridhaannya, maka tidak ada salahnya dan mungkin kita terima. Ini penting menyampaikan, karena sepertinya wilayah kekuasaan itu menjadi suatu hal yang seperti wajib, harga mati dan lain sebagainya istilahnya. Untuk apa? Demi memperkuat atau memperluas wilayah atau mempertahankan suatu wilayah, kita mengorbankan aturan Allah. Kita mengorbankan hukum Allah yang harus dilaksanakan. Padahal kita bukan akan pulang ke mana-mana, tetapi kita hanya pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seluruh raja ataupun presiden ataupun para penguasa tidak bertanggung jawab nanti di hadapan Allah tentang amal-amal kita. Mereka juga sibuk mempertahankan atau mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Itu yang pertama. Bagaimana memperluas wilayah itu sepertinya sesuatu yang wajib di Jazirah Arab itu. Padahal baginda Rasul tidak mencontohkan itu semua. Ataupun misal ada para pendengar yang ternyata Buya, bagaimana Umar bin Khattab memperluas kekuasaannya? Ekspansi, bukan ekspansi. Apalagi yang disebut dengan invasi. Nauzubillah summa nauzubillah. Bukan. Itu dalam rangka berdakwah. Penduduk suatu negeri meminta pertolongan kepada Umar selaku khalifah. Mereka dilarang untuk sholat, dilarang untuk saum, dilarang untuk haji dan umrah. Mereka pada dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Maka baginda Umar bin Khattab datang untuk menolong mereka. Kemudian akhirnya para penjajah, para penguasa yang zolim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang bagaimana membantai umat Islam saat itu oleh Umar bin Khattab bisa dikalahkan. Dan akhirnya penduduk negeri itu meminta bergabung dengan kekuasaan Umar bin Khattab. Itu yang terjadi. Sangat tidak benar bagaimana katanya Islam disebarluaskan dengan pedang. Auzubillah, subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa agama Islamin agama rahmat bagi semesta alam. Untuk bisa mensejahterakan, mendamaikan, menyelamatkan penduduk ataupun seluruh manusia di dunia
ini. Baik, kembali yang penyebab konflik di Jazirah Arab itu. Yang kedua adalah bagaimana dalam hal ini kepongahan para pimpinan kabilah, kepongahan, ketakaburan para pimpinan kabilah. Mereka ingin berkuasa dengan menghalalkan berbagai cara. Paling tidak ada 3 cabang dari kepongahan, ketakaburan para pimpinan kabilah. Yang pertama, mereka ananiah, merasa bangga dengan silsilah garis keturunan. Yang bukan garis keturunan kami tidak berhak berkuasa. Yang berhak berkuasa adalah yang segaris dengan silsilah keturunan kami. Padahal Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi asmukum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan dilihat daripada kulit-kulit kalian, bukan dilihat daripada silsilah keturunan kalian, bukan dilihat daripada kekayaan kalian, bukan dilihat daripada kekuasaan kalian, tapi atqakum, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang yang kedua berkenaan dengan kepongahan, ketakaburan para pimpinan kabilah. Mereka itu otoriter dengan kekuasaannya. Tidak ada musyawarah di dalamnya. Mereka harus serta-merta tanpa ada hak jawab untuk turut kepada penguasa. Terjadi penindasan, kekejaman dari para penguasa kepada para penduduknya negeri tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana mereka itu begitu sangat haus, begitu mereka sangat merajalela dengan ingin menguasai faktor ekonomi. Seolah-olah kekayaan itu segala-galanya. Seolah-olah padahal tidak menjamin kekayaan itu menjadikan sejahtera suatu negeri. Penyebab yang ketiga berbicara tentang ananiah daripada golongan di Jazirah Arab itu. Kita sering mendengar istilah-istilah yang baru yang tidak ada di zaman baginda Rasul. Jangan-jangan ini adalah strategi musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam, memberikan kata-kata, istilah-istilah yang justru menjadikan kita tafarruq, bercerai-berai. Itu penyebab yang ketiga, ananiah golongan. Munculnya istilah Syiah, munculnya istilah Sunni yang tidak ada hubungannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara Sunni dan Syiah berperang padahal sesama Islam, sesama Muslim maksudnya. Sesama penganut Islam, bagaimana mereka saling membunuh. Muncul juga istilah Khawarij, muncul juga istilah Mu'tazilah, astagfirullahaladzim. Muncul juga istilah Jabariyah, istilah Qadariyah, astagfirullahaladzim. Dari mana istilah-istilah itu? Apa manfaatnya bagi kita? Untuk kesejahteraan umat, kemajuan adinul Islam bisa dipahami oleh seluruh manusia. Tidak ada keterkaitannya. Yang ada adalah tafarruq, pecah belah di antara orang-orang yang berada di Jazirah Arab. Kemudian imbasnya adalah ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Ini sudah kiamat. Prediksi baginda Rasul akan munculnya bagaimana kegelapan di Jazirah Arab sudah terjadi sekarang. Apalagi munculnya ajaran Wahabi yang serta-merta dengan mudah mengajarkan ajaran takfiri, mengkafirkan orang lain. Setiap orang yang berbeda, tentu kalangan orang-orang awam di sini juga menyampaikan tentang ajaran Wahabi itu. Yang mungkin maksud tujuan Abdullah bin Wahabi itu tidak seperti itu. Tetapi kenyataannya ajaran Wahabi itu bagaimana mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka. Ini konflik ananiah golongan. Konflik ananiah golongan. Yang menurut pandangan Buya ini adalah sudah terjadinya kiamat di Jazirah Arab itu. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, berbicara tentang keawaman orang-orang Arab memaknai sejarah baginda Rasul. Keawaman orang-orang Arab memaknai sejarah baginda Rasul atau tarikh baginda Rasul. Coba kita perhatikan. Baginda Rasul lahir di Mekah, masa kecil di Mekah, masa remaja di Mekah, setelah menikah dan berkeluarga di Mekah.
Setelah usia 53 tahun beliau di Mekah, atas perintah Allah beliau hijrah ke Madinah. Beliau hanya 10 tahun hidup di Madinah. Tetapi pada saat baginda Rasul wafat, beliau mewasiatkan bagaimana diwafatkan di Madinah, tidak di Mekah. Yang selama 53 tahun beliau di Mekah, hanya 10 tahun beliau di Madinah, tetapi beliau dimakamkan di Madinah. Sebetulnya kalau kita paham dan ngerti akan sejarah ini isyarat dari baginda Rasul. Mekah itu, daerah Mekah itu kepunyaan seluruh umat Islam. Sedangkan Madinah itu adalah kota Nabi. Maka dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang pelaksanaan haji dan umroh, menurut pandangan Buya, maka itu harus dipegang bersama-sama oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak dikuasai oleh satu golongan umat, maksud Buya segolongan bangsa. Tidak. Termasuk orang-orang Saudi, orang manapun. Itu kepanitiaan haji dan umroh itu harus bersama-sama. Ya, semuanya harus merasakan bagaimana kepanitiaan ibadah haji dan umroh itu. Orang bilang itu sangat susah karena itu menyangkut otoritas. Otoritas dari mana? Pemerintahan Saudi bisa pindah ke Madinah, dan Makkah Al-Mukarramah itu adalah kepunyaan umat Islam seluruhnya. Buya mengusulkan misalkan setiap 5 tahun sekali per beberapa negara, baik dibagi per benua, misalkan untuk benua Asia, orang-orang negara-negara muslim di benua Asia berkiprah mengatur urusan haji umroh di Mekah. Berikutnya misalkan umat Islam dari benua Afrika terus bergilir, sehingga kesejahteraan umat Islam di dunia itu secara merata. Tidak seperti sekarang, maaf Buya sampaikan, bagaimana di satu sisi kesejahteraan Arab Saudi dalam hal ini yang memegang pelaksanaan ibadah haji dan umroh begitu luar biasa. Tapi di sisi lain banyak negara muslim yang begitu sangat miskin, bahkan dikatakan jauh di bawah garis kemiskinan. Sementara kita melihat bagaimana raja-raja di Saudi Arabia itu dengan semudahnya bekerja sama dengan orang-orang non-muslim, sampai negara Arab Saudi itu istilahnya itu dijaga oleh tentara-tentara Amerika yang tentu dibayar daripada hasil kepanitiaan haji dan umrah. Nauzubillah summa nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Ini adalah PR bagi umat Islam seluruhnya. Bagaimana kedepannya kepanitiaan haji dan umrah itu harus dimiliki oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak ada yang susah. Kalau kita ada kemauan, di sana ada jalan. Mudah-mudahan pendapat Buya ini bisa menjadi pikiran dimanapun orang-orang muslim berada, supaya kita betul-betul bisa memahami tarikh baginda Rasul. Baginda Rasul tidak mau, tidak bersedia dimakamkan di Makkah. Nanti disangkanya itu adalah dapat dikatakan kepunyaan orang Arab, meskipun baginda Rasul tidak mempersalahkan antara orang Arab dan Ajam, sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keawaman orang-orang Arab memaknai sejarah baginda Rasul. Kemudian juga muslimin muslimat, masalah lain, kegelapan di Jazirah Arab itu menyangkut tentang sistem monarki, kepemimpinan, sistem turun-temurun kepemimpinan. Ini sangat tidak dicontohkan oleh baginda Rasul. Itu semuanya harus diatur sebagaimana tertera di dalam surat Asy-Syura ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Dan permasalahan di antara mereka dimusyawarahkan. Harus dimusyawarahkan, termasuk kepemimpinan. Pernah di zaman Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar datang ke kantor atau istana kenegaraan. Apa kata Umar bin Khattab? Cukup satu Umar
yang menjadi khalifah. Tidak ada Umar-Umar yang lain. Jadi sisi monarki itu betul-betul sisi yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu dalam hal kepemimpinan dipilih secara musyawarah. Dipilih dari mulai yang paling rendah terus makin ke atas. Terjadinya dialog sehingga nanti terpilih seorang khalifah di muka bumi ini. Itulah menyangkut tentang permasalahan umat, terjadinya konflik selama ini. Kalau kita berbicara itu semuanya, Buya menyampaikan ini sudah terjadi kiamat. Apalagi disinyalir sekarang ini, ya, meskipun secara tidak ketara, ada semacam klaim bahwa agama Islam itu adalah agama orang Arab. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sudah celaka. Bahaya ini kalau dibiarkan. Karena agama Islam itu bukan agama orang Arab, agama seluruh manusia, bahkan agama kaum jin. Pada saat baginda Rasul wafat, tidak mengatakan sya'bi, 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 ya, atau bangsaku, bangsaku, bangsaku. Tetapi baginda Rasul bersabda, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahaya kalau dibiarkan. Sehingga nanti akan muncul agama Islam adalah agama impor dari orang-orang. Bukan. Agama Islam itu adalah agama untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja. Sebagaimana baginda Rasul lebih jelas menyampaikan di dalam sabdanya. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada yang lebih utama antara orang Arab dengan orang ajam, orang di luar Arab. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab dibandingkan dengan orang-orang di luar Arab, tidak ada. Kemudian baginda Rasul menyebutkan wali ajamiyyin ala arabiyyin, dan juga tidak ada kelebihan orang-orang ajam, yaitu orang-orang di luar Arab melebihi orang Arab, di atas orang-orang Arab, tidak ada. Orang Arab tidak lebih utama dari orang ajam. Orang ajam tidak lebih utama daripada orang Arab. Baginda Rasul lebih jauh menyampaikan wali abyadha ala aswada, wali aswada ala abyadha. Tidak ada kelebihan orang kulit putih atas kulit hitam, dan tidak ada keutamaan atau kelebihan orang kulit hitam di atas kulit putih. Illa bitaqwa, kecuali karena ketakwaannya. Tidak melihat warna kulit, tidak melihat kepada apa itu etnisnya, tidak, tapi ketakwaannya. Baginda Rasul kemudian menyatakan, an-nasu min adama wa adamu min turabin. Manusia itu berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Kita semuanya sama di hadapan Allah. Tidak boleh sering mengklaim sudah selayaknya kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya bagaimana Buya solusinya kalau sudah sekarang terjadi kiamat? Sebagian Buya tadi sampaikan bagaimana konflik-konflik, penyebab-penyebabnya, dan sampai sekarang memang sudah terjadi kiamat. Maka yang pertama Buya menyampaikan, umat Islam harus bersemangat belajar bahasa Arab. Harus diutamakan sejak kecil. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Hadis. Bagaimana kita harus paham isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Tentu saja dengan belajar bahasa Arab kita akan bisa menyampaikan keluhan kita, menyampaikan bagaimana terpuruknya orang-orang Arab di dalam konflik, bagaimana penyebab-penyebab konflik itu bisa disampaikan kita dengan memakai bahasa Arab supaya mereka paham. Belajarlah bahasa Arab. Yang ketiga, harus lebih intens komunikasi dengan orang-orang Arab, baik secara kecil, kelompok kecil ataupun sedang ataupun besar. Bagaimana kita menyampaikan tentang solusi kiamat yang sudah terjadi ini, konflik di Jazirah Arab. Kemudian juga tentu dengan santun dan berakhlakul karim. Kita selaku orang ajam
memberikan contoh yang baik tentang pelaksanaan ajaran Islam secara kafah. Ini semua harus kita lakukan supaya kiamat, kegelapan di jajah Arab itu dapat secepatnya menjadikan terang benderang. Sisi monarki dirubah menjadi sisi khilafah, musyawarah. Bagaimana kepanitiaan haji dan umroh bukan dikuasai hanya oleh pemerintahan Saudi Arabia, tetapi itu adalah secara bergilir pemerintahan-pemerintahan yang beragama Islam. Kemudian juga ananiah golongan berkenaan dengan istilah-istilah baru, Syiah, Khawarij, Sunni, dan macam-macam tek-tek bengek yang tidak ada manfaatnya. Tentu itu kita tidak bolehlah mempelajari lebih banyak, hanya menghabiskan waktu, tidak ada manfaatnya. Al-Quran menyampaikan hanya ada mutakin, mukminin, muslimin, muslimat, kafirin, musyrikin, munafikin, itu jelas, termasuk fasikin. Dan itu yang harus kita pelajari lebih jauh dalam rangka kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah di seri yang ke-10 tentang kiamat ini, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan Buya. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya, untuk disampaikan juga kepada yang lainnya, supaya jelas permasalahan ini bisa dipahami oleh seluruh umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.